Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Bagi yang bergabung di paruh kedua ini, kita membahas tentang bulan Rosario, di mana bulan Rosario merupakan bulan doa bagi umat Katolik di muka bumi ini untuk menjawab cinta kasih Allah kepada umat manusia yang begitu besar kasihnya kepada kita semua. Seperti yang saya sampaikan pada paruh pertama, mari kita mengulas tentang sejarah bulan Rosario yang ditetapkan oleh gereja dan mengapa umat Katolik menjadikan Oktober sebagai bulan Rosario. Umat Katolik memiliki tradisi istimewa untuk menghormati Bunda Maria, Ibunda Yesus, di mana Mei menjadi bulan devosi atau didedikasikan khusus pada bulan Maria. Sementara Oktober khusus untuk doa Rosario, sehingga bulan ini disebut bulan Rosario. Berbeda dengan bulan Maria, penentuan Oktober menjadi bulan Rosario memiliki kisahnya sendiri. Bermula dari pertempuran Lepanto, yakni pertempuran di Laut Ionia pada 1571. Saat itu negara-negara Eropa yang bersatu dalam Liga Suci, Holy League, diserang kerajaan Ottoman. Agama Kristen dalam keadaan genting dan terancam punah. Pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, dan Venesia kalah jumlah dengan pasukan Turki. Don Juan dari Austria, komandan armada Katolik, mendaraskan doa Rosario demi memohon pertolongan Bunda Maria. Seruan untuk berdoa Rosario pun dikumandangkan di seluruh Eropa. Pada 7 Oktober 1571, Paus Pius kelima bersama-sama umat di Basilika Santa Maria Maggiore berdoa Rosario demi keselamatan para pasukan. Meski terlihat mustahil, tetapi peristiwa itu sungguh merupakan peristiwa yang luar biasa, di mana pada akhirnya kemenangan ada di tangan pasukan Liga Suci. Liga Suci menang. Paus Pius kelima pun menetapkan 7 Oktober sebagai peringatan Rosario. Kemudian Paus Gregorius ke-12 menetapkan 7 Oktober sebagai hari raya Rosario Suci. Doa Rosario hingga kini jadi devosi yang kerap direkomendasikan para paus. Banyak santo maupun santa menjadikan doa Rosario sebagai doa favorit, termasuk Santa Teresa dari Avila, Santo Francis de Sales, Santo Alphonsus Liguori, Santo Don Bosco juga, dan Santa Bernadette. Dan banyak santo-santa yang mendaraskan doa Rosario. Dan doa Rosario ini menjadikan sesuatu kekuatan bagi mereka dan bagi kita semua untuk menjadi hidup suci. Kemudian, Paus Leo ke-13 menyebut doa Rosario terdiri dari 2 bagian yang tak terpisahkan, yakni meditasi tentang misteri dan pembacaan doa-doa. Sampai sekitar abad 15 ada ratusan misteri atau peristiwa yang jadi bagian dari devosi ini. Kemudian misteri Rosario ditetapkan ada 15 peristiwa. Rosario sebenarnya adalah doa renungan atau misteri keselamatan dari saat Yesus mulai dikandung sampai ia dimuliakan di surga dan mengutus Roh Kudus. Dalam doa Rosario, Salam Maria didoakan 150 kali, yakni 15 kali
10 kali Salam Maria. Setiap puluhan didahului oleh Bapa kami dan ditutup dengan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Serta terpujilah Tuhan Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Jumlah 150 berasal dari jumlah Mazmur. Karena tidak dapat mendoakan 150 Mazmur, karena tidak dapat membaca, diberi kesempatan mendoakan Salam Maria 150 kali. Itulah sejarah awalnya. Supaya dapat dihitung dengan mudah, maka dipakai tali sembayang atau tasbih, atau yang kita kenal dengan rosario, tali doa. Sejak abad ke-13, khususnya karena kerasulan Ordo Dominikan, timbul kebiasaan merenungkan peristiwa-peristiwa kehidupan Yesus sambil mendoakan rosario. Peristiwa-peristiwa itu dibagi 3. Peristiwa gembira, peristiwa sedih, dan peristiwa mulia yang telah disampaikan di paruh pertama. Dengan demikian muncul kebiasaan mendoakan rosario dalam 3 tahap, masing-masing terdiri dari 50 Salam Maria. Selanjutnya pada 16 Oktober 2002 oleh Paus Yohanes Paulus II, ditambahkan 5 peristiwa lagi yang dirangkai dalam peristiwa cahaya atau peristiwa terang, khusus untuk merenungkan karya Kristus di dunia. Maka seluruhnya menjadi 20 peristiwa. Sembari mendaraskan Salam Maria berulang-ulang sebanyak 10 kali, para pendoa merenungkan salah satu misteri yang dirangkai dalam doa rosario. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar Pro1 RRI Pontianak dimanapun berada. Bagi umat Katolik, doa rosario merupakan salah satu doa penting yang didaraskan untuk merenungkan kelahiran Yesus dan juga keselamatan Ia berikan kepada seluruh umat yang percaya. Maka kita harus memahami bahwa doa rosario merupakan sesuatu yang berasal dari kehendak Allah dan menjawab kehendak Allah melalui doa merupakan suatu hal yang sudah sepantasnya dan selayaknya. Tetapi perlu diingat bahwa sejarah yang sudah disampaikan tadi merupakan sesuatu yang luar biasa. Bahwa doa rosario merupakan doa yang sungguh atau paling banyak menjadi doa yang didaraskan oleh umat Katolik di muka bumi ini. Sampai-sampai Santo Yohanes Paulus II bersaksi tentang rosario. Banyak pendahulu saya memberi kesaksian tentang pentingnya doa rosario. Secara istimewa pantas disebut Paus Leo ke-13 yang pada 1 September 1883 memaklumkan ensiklik Supremi Apostolatus Officio, sebuah dokumen yang sangat berharga. Dokumen pertama dari banyak pernyataannya tentang doa rosario. Dalam ensiklik ini, dia menganjurkan doa rosario sebagai senjata rohani yang ampuh untuk melawan kejahatan yang melanda masyarakat. Di antara paus-paus yang lebih baru semenjak masa Konsili Vatikan II, yang secara unggul membaktikan diri untuk memajukan doa rosario, Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa Paus Yohanes ke-23 dan lebih-lebih Paus Paulus ke-6 dalam anjuran apostolik Marialis Cultus
Paulus ke-6 menekankan dalam semangat Konsili Vatikan kedua, ciri Injili dari doa rosario dan inspirasi kristosentrisnya. Yohanes Paulus kedua mengatakan, saya sendiri sudah sering mendorong pendarasan rosario. Sejak tahun-tahun muda saya, doa rosario memainkan peranan penting dalam kehidupan rohani saya. Saya sungguh-sungguh sadar akan hal itu sewaktu saya mengunjungi Polandia baru-baru ini. Khususnya sewaktu saya pergi ke tempat ziarah Kalwaria. Doa rosario telah menemani saya pada saat suka dan duka. Pada doa rosario lah saya mempercayakan setiap keprihatinan. Dalam doa rosario, saya selalu mendapatkan peneguhan. 24 tahun yang lalu, pada 29 Oktober 1978, belum 2 pekan sudah terpilih menduduki tahta Petrus. Saya terus terang mengakui doa kesayangan saya adalah rosario. Suatu doa yang mengagumkan karena kesederhanaan dan kedalamannya. Saudara-saudara terkasih, dengan kata-kata ini, saya menempatkan tahun pertama pelayanan saya sebagai paus dalam irama harian doa rosario. Sekarang mengawali tahun ke-25 pelayanan saya sebagai pengganti Petrus, saya ingin melakukan hal yang sama. Dalam tahun-tahun ini, betapa banyak rahmat telah saya terima dari perawan Maria lewat doa rosario. Magnificat anima mea Dominum. Saya ingin melambungkan syukurku kepada Tuhan dengan kata-kata bundanya yang Maha Kudus. Dalam naungannya, saya menyerahkan pelayanan kepausan saya. Totus tuus. Itulah suatu kesaksian iman dari Santo Yohanes Paulus kedua tentang rosario. Seorang paus yang luar biasa, di mana dalam sejarah doa rosario, beliau menetapkan peristiwa-peristiwa terang sebagai bentuk cinta kasih Allah pada umat manusia melalui karya-karyanya dan suatu renungan dan refleksi iman dan peneguhan iman kepada kita bersama dalam memahami makna doa rosario. Sehingga Yohanes Paulus kedua menetapkan peristiwa cahaya atau peristiwa terang pada tanggal 16 Oktober 2002 sebagai peristiwa yang harus direnungkan dalam doa rosario. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, doa rosario merupakan doa pribadi, doa keluarga, doa komunitas, doa umat di wilayah, doa umat di paroki, bahkan doa umat di keuskupan, dan doa yang didaraskan sebagai bentuk konsistensi iman kita kepada Tuhan Allah. Konsistensi iman ini merupakan suatu bentuk yang nyata. Dengan mencintai Tuhan Allah berarti kita mencintai doa, terutama mencintai doa-doa yang selalu merefleksikan dengan cinta Allah kepada umat manusia. Doa rosario menampilkan doa-doa pokok di hadapan kita, di mana doa aku percaya sebagai doa iman para rasul akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, dan segala ajaran-ajaran Kristus, pesan-pesan dari amanat agung Kristus yang diwariskan oleh para rasul pada kita. Kemudian ditampilkan suatu kemuliaan
Allah yang begitu besar dalam doa kemuliaan. Berikutnya adalah doa Bapa kami, di mana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri pada umat manusia melalui perantaran para rasul yang meminta Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Selanjutnya ada pemuliaan kepada Tuhan Yesus beserta Bunda Maria dan Santo Yosef, karena Allah lah yang mengangkat citra manusia. Berikutnya didaraskan 10 doa salam Maria. Dan sebelumnya kita melihat gelar-gelar Maria, yaitu sebagai Bunda Allah, sebagai Putri Allah, sebagai mempelai Roh Kudus. Dan doa salam Maria adalah doa yang alkitabiah atau berdasarkan Injil, di mana merupakan suatu pernyataan sikap bagaimana Bunda Maria menerima karya Allah, kehendak Allah, fiat voluntas Tua. Maka utusan Allah, malaikat, mengucapkan salam kepada Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan ini merupakan suatu pernyataan sikap di mana kita berdoa bersama Bunda Maria. Mohon kehendak Allah terjadi atas diri kita. Dan kehendak Allah terjadi atas diri kita jika kita sadar bahwa doa adalah komunikasi berbicara kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Berkomunikasi dengan Allah melalui doa. Tuhan hanya sejauh doa. Dan apa yang harus kita lakukan dalam doa rosario? Merenungkan peristiwa iman yang nyata, yang hadir di tengah-tengah kita, di mana suatu kegembiraan diwartakan, disampaikan karena kehendak Allah melalui perantaran malaikat kepada Bunda Maria. Dan Bunda Maria menjawab, "Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan." Dan perkataan Allah itu menjadi sabda yang menjadi manusia. Sabda sudah menjadi daging, sabda sudah menjadi manusia. Dan sabda itu tinggal di antara kita. Nah, pernyataan inilah yang menguatkan kita bahwa kita sebagai umat Katolik yakin dan percaya bahwa bulan Rosario merupakan bulan doa bersama seluruh umat universal atau umat semesta di jagat bumi ini untuk mewujudkan kedamaian, kesejahteraan dalam kasih Kristus yang sungguh luar biasa yang direfleksikan dalam doa Rosario. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, terima kasih atas perhatian dalam mendengar Lentera Minggu Katolik pada hari ini. Mari kita tutup Lentera Minggu Katolik kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, karya agung-Mu begitu besar kepada umat manusia. Doa Rosario yang telah Engkau berikan kepada kami merupakan suatu bentuk nyata bahwa cinta kasih-Mu selalu menyertai, membimbing, dan melindungi kami. Engkau hadir dalam setiap rangkaian doa-doa kami. Engkau selalu membimbing kami, mengajar kami untuk berdoa, dan kami menjawab sabda-Mu dengan berdoa sebagai bentuk cinta kepada-Mu. Dengan doa yang diberikan kepada kami mampu untuk selalu mencintai Dikau dan sesama.
Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salam. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Dan terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Tuhan memberkati.